Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu 9. Minggu ini kita bakal bahas tentang penganggaran modal. Mungkin kalian sering dengar anggaran biaya, anggaran modal, budgeting, capital budgeting gitu ya. Nah, penganggaran modal itu bahasa Inggrisnya capital budgeting. Jadi kita bakal bahas itu. Pertama definisinya dulu. Penganggaran modal itu kan terdiri dari dua kata, penganggaran dan modal. Nah, anggaran itu apa? Anggaran adalah suatu rencana yang menjelaskan arus kas keluar dan arus kas masuk yang diproyeksi atau diprediksi selama periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi anggaran itu sifatnya belum terjadi. Jadi contohnya kita mau buat anggaran tahun 2021. Berarti kan kita ngebuatnya tahun 2020. Nah, apa yang dibuat itu kan kita akan memproyeksikan berapa sih cash uang masuk kita dan berapa cash keluar kita selama periode tertentu. Jadi periode biasanya bisa dalam waktu 1 tahun, setengah tahunan, 2 tahun. Nah itu pokoknya ada periode tertentunya. Sedangkan kata keduanya modal atau capital yang merujuk pada aktiva tetap aset yang digunakan dalam operasi perusahaan. Kalau kalian masih ingat ketika belajar akuntansi kan ada aktiva, ada pasiva. Nah, maksudnya modal di sini adalah bagaimana memanfaatkan modal yang dimiliki tadi. Nah, aktiva tetap itu biasanya seperti perlengkapan, peralatan, gedung, kayak gitu. Nah, secara umum penganggaran modal itu apa? Penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat benefit pada waktu yang akan datang. Jadi proses kegiatan untuk sebenarnya mengevaluasi dengan cash outflow yang dikeluarkan itu bakal dapat manfaat atau benefit yang seperti apa. Tujuan analisis adalah harapannya kita pengen mendapatkan manfaat yang sebesar mungkin dengan biaya yang kalau bisa paling rendah gitu kan. Jadi fungsi dari anggaran biaya itu seperti itu. Jadi gimana caranya kita bisa meminimalkan biaya tapi kita bisa dapat manfaat yang paling besar. Penganggaran modal berkaitan dengan mengevaluasi dan memilih suatu proyek yang harusnya diambil. Itu bisa jadi contohnya seperti ada pilihan untuk membeli mesin A dan mesin B. Kita sudah punya modalnya, kita sudah punya uangnya. Penganggaran modal itu harus mampu memprediksi kira-kira manfaat apa yang bisa diberikan oleh mesin A dan mesin B. Kira-kira mesin A ini bakal ngasih cash inflow berapa ke perusahaan. Sedangkan kalau kita pakai mesin B, kira-kira kita dapat cash inflow atau kita bakal dapat keuntungannya berapa. Itu dibandingin dengan biayanya juga. Nah, yang paling menguntungkan itu yang bakal diambil. Seperti itu. Oke. Aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan. Jadi penganggaran modal itu fokusnya adalah bisa menghemat biaya atau mengurangi biaya. Jadi bukan berarti kita nggak mengeluarkan biaya sama sekali, kita akan mengeluarkan biaya, tapi gimana caranya bisa seefisien mungkin, dan peningkatan pendapatan, gimana caranya keuntungannya besar gitu ya. Nah, usulan investasi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama penggantian atau replacement, yang kedua perluasan atau expansion atau biasa ekspansi, yang ketiga adalah pertumbuhan atau growth. Jadi perusahaan biasanya punya, ini bisa juga dibilang kayak investasinya perusahaan atau operasionalnya perusahaan, keputusan perusahaan ya terkait dengan penganggaran modal. Jadi modalnya mau dipakai buat apa gitu kan. Ada 3 keputusan. Yang pertama pergantian. Jadi pergantian itu berarti mengganti bisa jadi
aset, perlengkapan, peralatan yang ada di perusahaan. Replacement. Jadi kalau ketika replacement berarti ada pilihan barang itu dijual. Jadi contohnya ketika kita mau beli mesin A ini contohnya mesin kasir lah. Mesin kasir kita mau mengganti dengan komputer. Berarti kita juga harus memikirkan selain benefit dari mesin kasir sama mesin komputer, kita juga harus memikirkan bahwa ketika kita menggantikan mesin kasir dengan komputer, berarti mesin kasir ini bakal dijual. Nah, dijual ini juga akan memberikan cash inflow pada perusahaan. Nah, kalau kasusnya penggantian itu seperti ganti mesin A dan mesin B gitu ya. Jadi kita membuat skenario mana yang paling menguntungkan. Kalau emang yang lama masih memberikan keuntungan lebih banyak, ya kita tetap keep pakai mesin A kayak gitu. Yang kedua adalah perluasan atau ekspansi. Perluasan itu berarti contohnya perusahaan yang ada di Surabaya hendak membuat cabang di Semarang. Jadi dia masih bergerak di bidang yang sama, tapi dia hanya memperluas jangkauannya aja. Berarti perluasan itu melebar kan. Jadi bisa jadi kalau seperti ini berarti dari dari wilayahnya Surabaya, yang tadinya cuma di Surabaya terus kemudian di Semarang, tapi yang dijual sama gitu, sama-sama ngejual makanan gitu misalnya, berarti dia semakin luas. Atau enggak yang tadinya produk kita ini pangsa pasarnya itu cuma anak muda, anak ABG, itu akhirnya kita memperluas pangsa pasar kita menjadi yang orang tua juga biar suka sama produk kita. Itu berarti perluasan. Terus kemudian yang ketiga, pertumbuhan. Kalau perluasan itu melebar ke samping, kalau pertumbuhan itu naik ke atas. Nah, kalau pertumbuhan itu contohnya seperti perusahaan Indofood sebelumnya membuat mie instan, kemudian masuk ke perlengkapan rumah tangga seperti sabun, sampo dan lain sebagainya. Nah, itu berarti dia tumbuh atau dia lebih beragam lagi. Jadi bukan melebar tapi tumbuh. Nah, keputusan ini tuh semuanya harus dipertimbangkan. Gimana caranya supaya cash outflow tidak lebih besar daripada cash inflow. Jadi cash inflow-nya harus lebih besar daripada cash outflow. Terus juga perlu dipertimbangkan juga waktunya. Berapa lama sih kita bisa dapat untung kayak gitu. Jadi gimana caranya kita memperoleh manfaat yang besar dengan biaya yang paling rendah. Oke, jenis proyek atau investasi berdasarkan tingkat ketergantungannya. Ada proyek yang independent project, ada yang mutually exclusive project, ada yang complement project, ada yang substitute project. Bedanya apa? Kalau independent project yaitu 2 atau lebih proyek yang tidak ada keterkaitan antara proyek satu dan proyek yang lainnya. Namanya juga independen. Jadi antara proyek A sama proyek B nggak ada kaitannya. Misalnya ketika ada pilihan investasi pada pabrik mobil dan investasi pada pabrik minuman kemasan, dua-duanya nggak ada kaitannya. Kalaupun kita ngebangun dua-duanya itu nggak apa-apa, yang penting kita punya dananya dan yang penting hasil analisanya kedua-duanya sama-sama menguntungkan. Jadi itu independen. Apabila kedua proyek tersebut layak, kita hitung-hitung ternyata layak gitu ya, dan dana yang kita punya cukup, maka kedua proyek tersebut dapat dilaksanakan. Sedangkan yang kedua, mutually exclusive project, yaitu 2 atau lebih usulan investasi yang mempunyai manfaatnya sama dan jika semuanya layak tidak dapat dilaksanakan semuanya. Tetapi harus dipilih salah satu di antaranya yang paling terbaik. Yang paling terbaik dalam hal ini berarti yang memiliki manfaat atau memberikan keuntungan yang lebih besar atau tidak mengeluarkan biaya yang paling kecil. Contohnya,
untuk memindahkan bahan baku dalam pabrik, perusahaan dapat mempergunakan peralatan forklift atau menggunakan ban berjalan. Jadi contohnya perusahaan itu pengen mindahin barang, ada dua pilihan, kamu bisa pakai forklift, kamu bisa pakai ban berjalan. Ini pilihan yang kalau kamu pakai forklift ya kamu nggak perlu pakai ban berjalan gitu ya. Tapi kita harus tetap menghitung mana yang paling menguntungkan, kita pakai forklift, kita beli forklift, atau kita beli ban berjalan gitu, contohnya gitu. Oke, selanjutnya complement project, yaitu dua atau lebih usulan investasi yang bersifat saling melengkapi. Misalnya, kalau kamu investasi pada gedung pertokoan, pasti kamu juga harus investasi pada tempat parkir. Kamu nggak mungkin punya ruko tapi nggak ada tempat atau nggak ada lahan parkirnya. Ketika kamu mau buat mall, nggak mungkin kan mall nggak ada parkirannya. Jadi dua proyek ini harus dilaksanakan. Kalau buat mall ya harus juga buat parkiran kayak gitu. Jadi komplement, saling melengkapi. Sedangkan kalau substitute project atau substitusi berarti saling menggantikan, yaitu dua usulan investasi yang bersifat saling menggantikan. Misalnya ketika kamu ada dua pilihan, produksi sabun bubuk dan produksi sabun batangan. Berarti kalau kamu produksi dua-duanya, pasti salah satunya akan terpengaruhi gitu. Jadi produksi sabun bubuk akan mengurangi permintaan sabun batangan. Jadi dia saling menggantikan gitu. Oke, selanjutnya estimasi arus kas. Nah, seperti kita sebelumnya sudah pernah bahas, cash flow itu adalah arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, ketika kita mau menilai suatu usulan investasi, apakah investasi itu layak, apakah proyek itu layak, apakah beli mesin A itu layak, yang harus kita analisa adalah arus kasnya atau cash inflow-nya dan cash outflow-nya. Cash inflow-nya itu berarti manfaatnya, cash outflow-nya itu berarti biaya yang dikeluarkan. Nah, ini penilaian suatu usulan investasi didasarkan pada arus kas setelah pajak, bukan didasarkan pada laba akuntansi. Jadi yang dilihat adalah arus kas bersih setelah dikurangi pajak dan utang dan biaya bunga. Nah, dalam penganggaran modal, arus kas itu secara umum dikelompok menjadikan 3. Jadi kalau secara umum arus kas kan dibagi 2, cash inflow dan cash outflow. Tapi kalau di penganggaran modal itu dibagi 3. Yang pertama initial cash outflow, kedua operational cash outflow, kalau yang ketiga terminal cash inflow. Kalau bisa lihat yang outflow-nya 1, inflow-nya ada 2. Initial cash outflow itu berarti di awal, yaitu modal awalnya. Terus kemudian operational cash inflow berarti keuntungan yang didapatkan selama proyek itu berjalan atau selama investasi itu berjalan. Jadi contohnya kamu buat rumah makan baru. Nah, kamu forecasting tuh, pendapatannya tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian, itu berarti operational cash inflow. Terus kemudian terminal cash inflow itu berarti di akhir. Ya, kalau di akhir itu berarti diasumsikan proyek itu atau investasi itu telah berakhir. Nah, kalau sudah berakhir biasanya semua bahan-bahan perlengkapan itu bakal dijual. Nah, ketika dijual itu bakal ada cash inflow. Oke. Jadi ini penjelasannya seperti yang saya bilang tadi. Cash outflow merupakan pengeluaran kas untuk biaya proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan. Cash outflow itu sama aja dengan modal ya. Namanya inisial. Jadi cash outflow pertama kali, modal pertama kali. Modal itu bisa dari, makanya di sini tadi dibilang dari proses perencanaan sampai konstruksi. Jadi nyari ide apa segala macam biayanya itu masuk ke sini. Jumlah kas yang dikeluarkan merupakan besarnya nilai investasi awal untuk proyek tersebut.
Macam-macam pengeluaran kas, contohnya seperti harga beli tanah tempat lokasi proyek, biaya mendirikan bangunan, harga beli mesin, biaya pemasangan, biaya percobaan, dan lain sebagainya. Buat stereotype dan lain sebagainya itu berarti masuk ke stereotype. Prototype, buat prototype, percobaan, pangsa pasar, dan lain sebagainya itu berarti masuk ke initial investment. Terus kemudian yang kedua, operasional cash inflow. Operasional berarti sudah beroperasi. Ketika sudah operasi maka ada cash inflow yang masuk. Nah, gimana cara menghitung operasional cash inflow? Kita itu berarti ngitung net cash inflow. Jadi bersihnya sih dapat berapa gitu. Rumusnya adalah EBIT. EBIT itu kepanjangan dari earning before interest and tax, atau laba sebelum bunga dan pajak. Earning kan laba, before interest and tax. Jadi laba yang belum dikurangi bunga dan pajak. Nah, karena kita mau dapat yang bersihnya nih, maka EBIT tadi harus dikurangi pajak dan ditambahkan dengan depresiasi. Atau enggak, rumus keduanya EAT itu earning after tax. Jadi dia sudah dikurangi pajak, laba dikurangi pajak, ditambah depresiasi, ditambah 1 min tax. Tax itu berarti pajak kali bunga. Rumusnya itu contohnya, nah ini laporan laba rugi. Kalau kalian ingat pas dapat akuntansi, nah laporan laba rugi kan laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam 1 tahun. Dia akan memberikan informasi apakah perusahaan itu untung ataukah rugi. Dari mana kita bisa tahu untung atau rugi? Berarti di sini. Ya. Ini berarti karena dia plus, berarti dia untung 1.600.000. Nah, laporan laba rugi kan biasa terdiri dari penjualan. Dalam 1 tahun penjualannya berapa? Terus kemudian biaya-biaya selain penyusutan dan bunga, atau enggak biasanya biaya HPP, biaya untuk memproduksi barang tersebut 6 juta, dan biaya penyusutan 1 juta. Penyusutan itu depresiasi ya. Terus kemudian dijumlahin, berarti 10 juta dikurangi 7 juta ya, berarti pendapatan kita sebelum bunga dan pajak adalah 3 juta. 10 dikurangi 7, 3 juta. Terus kemudian karena kita punya utang, maka kita bayar bunga. Bunganya berapa? 1 juta, sisa 2 juta. Terus kemudian ada bayar pajak 20%, 400.000, berarti 1.600.000. Berarti earning after tax-nya 1.600.000, pendapatan sebelum bunga dan pajaknya 3 juta. Jadi kalau kita mau tahu operasional cash flow-nya kita berapa sih? Nah, caranya pakai rumus yang tadi, EBIT 1 kurangi tax tambah depresiasi. EBIT earning before interest and tax. Jadi pajak sebelum dikurangi bunga dan pendapatan sebelum dikurangi bunga dan pajak. Atau laba kotor lah. Terus sama dengan 3 juta kali 1 min 20% tambah 1 juta itu depresiasinya. Hasilnya 3.400.000 bakal sama dengan rumus yang kedua. Oke. Yang terakhir adalah terminal cash inflow. Merupakan arus kas masuk yang terjadi pada akhir masa pengoperasian proyek. Arus kas masuk ini dapat berasal dari penjualan aktiva pada akhir umur proyek. Penjualan aktiva itu maksudnya penjualan aset-asetnya dia, penjualan gedungnya dia, penjualan peralatan, perlengkapan alat dan mesin dan lain sebagainya dijual. Nah, itu bakal menghasilkan cash inflow. Proyek dan dari pengembalian modal kerja yang dikeluarkan pada saat proyek mulai dioperasikan. Kadang-kadang proyek kan nggak semuanya investasi atau proyek itu kita ketahui kapan terminal cash inflow-nya. Nah, itu biasanya tugas dari manajer keuangan untuk menentukan tahun berapa sih kira-kira bakal dibikin terminal cash inflow. Kalaupun emang nggak
nggak kejadian tahun tersebut, tapi itu dibikin asumsi-asumsi tertentu. Jadi untuk memberi batasan kayak gitu ceritanya. Oke. Selanjutnya, metode evaluasi proyek itu umumnya ada 3. Yang pertama payback period, yang kedua net present value, yang ketiga internal rate of return. Kita akan bahas payback period dan net present value saja. Kita nggak fokus ke internal rate of return. Oke. Payback period. Payback period itu adalah periode waktu yang diperlukan untuk menutup kembali seluruh investasi awal yang dikeluarkan dengan menggunakan arus kas masuk yang diperoleh dari proyek tersebut. Jadi gampangannya, payback period ini kita mau tahu berapa lama sih kita itu bakal balik modal. Berapa lama sih modal kita yang kita dikeluarin di awal itu bakal kembali lagi ke kita. Kayak gitu. Pastinya kalau payback period, kalau hitungannya waktu, kita bakal semakin seneng kalau balik modalnya semakin cepat. Nah, jadi kalau ada pilihan proyek A, proyek B, proyek C, proyek D, proyek mana yang sebaiknya dipilih? Proyek A balik modalnya atau payback periodnya 2 tahun, proyek B 4 tahun, dan seterusnya. Kita pasti bakal milih yang A, proyek A 2 tahun. Karena paling cepat nih balik modal. Tapi kalau kita ternyata punya uang yang banyak, terus kita bisa melakukan semua proyek ini, kita hitung ternyata layak, dan proyek ini ternyata proyek yang independen, ya berarti nggak apa-apa, kita jalankan aja semua proyeknya, atau semuanya menguntungkan gitu ya. Gitu. Jadi harus juga dilihat sifat daripada proyek tersebut. Karena ini di sini diceritainnya mutually eksklusif, yang artinya kita harus memilih salah satu, berarti kita milih yang paling menguntungkan, yaitu proyek A. Balik modalnya lebih cepat. Nah, gimana cara ngitung payback period? Nah, ini contohnya. Nobita Corporation mempertimbangkan proyek dengan initial investment $165.000. Jadi modal awalnya $165.000. Didanai dengan biaya bunga 8%. Jadi uang 165.000 itu ya, dia itu utang, dia utang ke bank, bunganya 8%. Nah, berikut adalah proyeksi cash inflow yang dibuat oleh Nobita Corporation. Ini ya. Jadi Nobita Corporation tuh buat skenario, buat forecast kalau proyeknya dia ini bakal memberikan inflow selama 5 tahun sampai segini. Nah, gimana cara ngitungnya? Oke, karena saya nggak punya papan tulis, jadi saya pakai kertas aja ya. Jadi initial investmentnya 165.000. Tahun 2008 diperkirakan bakal dapat cash inflow 45.000. Gampang, kita tinggal kurangnya aja. 165.000 kurangi 45.000 berarti berapa tuh? 120.000 ya. Ini artinya modal kita itu udah ketutup 45.000. Kurang berapa sih? Kurang 120.000 aja gitu ya. Tahun kedua, karena belum balik modal, tahun kedua 120.000 dikurangi 67.000, hasilnya berapa? 53.000. Masih belum balik modal ya, masih ada $53.000 yang belum ketutup modalnya. Kita kurangilah lagi dengan 30.000 tahun ketiga, masih ada 23.000. Terus kemudian masih ada yang belum ketutup. Kalau kita lihat-lihat, kalau tahun keempat kan menghasilkan 72.500, pasti ketutup kan. Tapi lebihnya berapa? Nah, karena sudah mentok sampai sini, berarti kita bisa simpulkan berapa tahun. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. 3 tahun. 3 tahun berapa bulan lagi sih? Kan ini belum menutupi semuanya. Berarti yang kita harus cari adalah bulannya berapa lama sih gitu ya. Berarti 23.000 ya.
23.000 dibagi 72.500 dikali 12. Kenapa 12? Karena 12 bulan. Hasilnya adalah 3,806. Kita ambil depannya, berarti ini artinya 3 tahun. Kalau kita mau lebih akurat lagi gitu ya, masih ada sisa 0,86. Berarti 0,806 kita kalikan dengan 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena 1 bulan itu 30 hari. Kita mau tahu berapa hari sih lengkapnya lagi. Kalian bakal dapat 24,18. Berarti 24 hari. Kalau disimpulkan berarti kamu bakal balik modal dalam 3 tahun 3 bulan ya. Oh, ini bulan tadi ya, sorry. 3 bulan 24 hari. Itu adalah payback periodnya dari proyek Nobita ini tadi. Perhitungan tadi kita dapat 3 tahun 3 bulan 24 hari. Terus kemudian payback period itu punya kelemahan. Yang pertama, dia tidak mempertimbangkan semua cash flow. Akibatnya arus kas negatif bisa saja terjadi dan diabaikan. Jadi contohnya tadi kan karena dia cuma ngelihat berapa lama kan, jadi kalau memang sudah balik modal udah dia nggak melihat lagi tuh cash setelahnya nanti bakal dapat berapa gitu ya. Tadi kan kita bikin tahun ke-3 ternyata udah balik modal, padahal tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6 itu dia minus gitu. Nah itu sama payback period itu nggak dipedulikan. Nah itu adalah salah satu kelemahannya dia hanya mempedulikan berapa lama dia balik modal, tapi dia nggak menghitung berapa banyak sih keuntungannya dia sebenarnya. Nah ini akan lanjut ke selanjutnya. Jadi dia payback period itu tidak mempertimbangkan konsep nilai waktu dari uang. Hal ini berarti arus kas yang dihasilkan setiap tahunnya tidak didiskon. Jadi setiap tahunnya itu dianggap sama aja, padahal kan kita udah sepakat bahwa nilai uang sekarang sama nilai uang tahun depan itu bakal beda. Nah, tapi kalau payback period enggak, dia sama ratakan semuanya. Jadi itu adalah kelemahan dari payback period. Metode yang kedua namanya net present value. Dari namanya aja net present value, berarti dia ada kaitannya sama present value dari time value of money. Jadi sebenarnya rumusnya sama aja seperti minggu-minggu sebelumnya. Net present value merupakan metode yang didasarkan pada arus kas yang didiskonto atau discounted cash flow. Implementasi dari metode ini, pertama harus dihitung nilai sekarang dari arus kas masuk. Jadi semua cash inflow-nya tadi, cash tahun 2008, 2009, 2010 itu semua didiskontokan, semuanya dibuat present value. Terus kemudian baru dikurangi dengan initial investment-nya. Ya, dikurangi dengan initial investment-nya. Nah, jika lebih besar daripada 0, berarti itu menunjukkan keuntungannya. Jadi dia lebih menunjukkan value-nya berapa, bukan seberapa lama, gitu ya. Ini mungkin rumusnya hancur, tapi kalau di komputer lebih bagus dan nanti ada di perhitungan kok. Menurut kriteria NPV, proyek investasi yang layak diterima adalah kalau NPV-nya lebih besar daripada 0 atau lebih besar sama dengan 0. Jangan sampai net present value-nya itu sama dengan 0 juga sebenarnya jelek sih. Di bawah 0 itu berarti kan dia minus, berarti nggak ada keuntungan. Jadi antara cash keluar sama cash masuk malah banyakkan cash keluarnya. Itu jangan sampai gitu. Jadi NPV diterima kalau lebih besar daripada 0. Proyek dinilai layak. Apabila keempat proyek tersebut bersifat independen, maka proyek B, C, D adalah layak dilaksanakan, sedangkan proyek A tidak layak dilaksanakan. Tapi ini
ini enggak perlu. Pokoknya untuk memilih kelayakan sebuah proyek, jika ada pilihan lebih dari satu, maka kita harus memilih yang memberikan keuntungan paling besar. Tapi kalau emang sifat proyeknya adalah independen, berarti selagi itu menguntungkan, selagi itu biayanya ada, kita boleh mengeksekusi semuanya. Tapi kalau dia mutually eksklusif, ya berarti kita hanya boleh milih satu yang paling menguntungkan saja atau yang paling mengeluarkan biaya paling kecil. Itu. Oke, ini contoh NPV masih pakai soal yang sama. Makanya di sini baru bakal kepake tuh bunga 8%-nya ya. Oke, jadi perhitungannya di sini sama seperti present value yang telah kalian pelajari sebelumnya. Jadi kita tinggal masukkan cash inflow-nya aja. Cash inflow-nya tadi ada berapa? 4 tahun. Berarti 4. Tahun pertama 45.000, tahun kedua 67.000, 30.000 dan 72.500. Dengan tadi katanya perusahaan itu mendapatkan dananya itu, dana 165.000 tadi menggunakan bunganya tadi berapa? 8%. Berarti kita masukkan aja 8% sebagai bunga di sini. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Kita present value-kan semuanya, kita jumlah, kita kurangi dengan 165.000, yaitu initial investment-nya, modal pertamanya. Kita total semua dapatnya 176.213. Cash inflow-nya dia bakal dapat segitu. Cash inflow dikurangi cash outflow-nya dia bakal dapat 11.213, yang berarti ini lebih besar daripada 0. Kalau NPV lebih besar daripada 0, berarti dia layak karena cash inflow-nya lebih besar daripada cash outflow-nya, gitu ya. Oke, dari situ kita bisa dapat jawabannya adalah $11.212,99 atau yang tadi saya sudah bulatkan $11.213. Oke. Ini tadi sudah jelas ya, kelemahan dari payback period. Keuntungannya dia mudah dihitung dan mudah dimengerti, memberikan informasi waktu terkait pengembalian modal dan memberikan informasi resiko dan likuiditas proyek. Maksudnya resiko adalah ya kalau proyek tersebut semakin lama itu kan berarti semakin nggak pasti. Kalau semakin nggak pasti berarti resikonya semakin besar. Begitu juga dengan likuiditas berarti semakin cepat uang kita masuk ke perusahaan, berarti perusahaan bakal semakin liquid. Kelemahannya sudah tadi, proyek diterima jika waktu pengembalian lebih kecil dari waktu yang ditentukan. Jadi kita punya standar sendiri. Kalau kita punya standar, balik modalnya harus dalam waktu 5 tahun. Nah, kalau emang dia lebih dari 5 tahun ya jangan diambil gitu ya. Sedangkan kalau NPV, kelebihannya dia memperhitungkan time value of money, mempertimbangkan cash flow setelah BEP. Jadi setelah tadi balik modal, dia tetap memperhitungkan tuh. Nggak kayak si payback period, kalau sudah balik modal dia udah nggak peduli lagi setelahnya cash inflow-nya berapa. Terus kemudian, tapi kekurangannya adalah dia lebih rumit pastinya dari payback period, dan dia tidak menghitung berapa BEP-nya, berapa lama dia akan BEP. Jadi payback period dan net present value itu bisa saling melengkapi. Syarat proyek diterima adalah jika NPV lebih besar daripada 0. Oke, sekian. Ini ada tugas buat kalian, kurang lebih sama, ada proyek A dan proyek B. Harus kalian ketahui, di sini ditanyakan berapa payback period masing-masing proyek mana yang dipilih berdasarkan payback period, NPV juga proyek mana yang dipilih. Ingat, ini adalah proyek mutually eksklusif. Silakan dikerjakan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.